Erik ten Hag dipecat oleh Manchester United pada hari Senin, tetapi kembali ke stadion sepak bola pada hari Sabtu, menonton pertandingan Eredivisie di Belanda bersama rombongannya. Ten Hag kehilangan pekerjaannya di United pada hari Senin, setelah kalah 2-1 di West Ham dan langsung terbang kembali ke Belanda untuk merenungkan pemecatannya. Pria Belanda itu nyaris mengalami pertemuan canggung dengan orang yang memecatnya, Omar Berrada, di bandara. Dia dan stafnya menerima pembayaran sebesar 14 juta pound dari United, yang dipaksa membayar setelah memberi Ten Hag kontrak baru di musim panas. Mengingat gajinya yang besar, Ten Hag mungkin tidak terburu-buru untuk mendapatkan pekerjaan baru. Tetapi dia jelas menikmati berada di sekitar permainan. Pria berusia 54 tahun itu terlihat di tribun di Stadion RV Asito pada hari Sabtu, menonton Heracles Almelo menghadapi NAC Breda di Eredivisie Belanda. Ten Hag terlihat mengenakan mantel dan topi datar saat duduk bersama rombongannya di tribun. Ia disuguhi kemenangan kandang 2-0, dengan Brian de Keersmaeker mencetak kedua gol Heracles. Perjalanan ke Almelo tidak lama bagi Ten Hag, yang dibesarkan di dekat Haaksbergen, dan masih memiliki banyak keluarga di daerah tersebut. Ten Hag mungkin mencoba mengalihkan pikirannya dari berbagai hal, setelah merasa hancur akibat pemecatan di Old Trafford setelah 2,5 tahun bekerja. Ia merasa pantas mendapatkan lebih banyak waktu untuk membalikan keadaan, meskipun hanya meraih 11 poin dari 9 pertandingan pembukaan United di Liga Primer. Jurnalis Man, Stephen Ralston, berkesempatan untuk berbicara santai dengan manajer interim Manchester United setelah konferensi pers hari Kamis. Pria Belanda itu melakukan tugas media eksternal untuk pertandingan Chelsea setelah konferensi persnya. Dan di pintu gedung Jimmy Murphy secara kebetulan Ralston berpapasan dengan Van Nistelrooy yang berdiri di ambang pintu, mengobrol dengan kepala petugas pers. Van Nistelrooy menikah pada tahun 2004 dan memiliki 2 orang anak. Keluarganya telah tinggal di Belanda, Spanyol, dan Jerman, tetapi ia jelas merasa menjadi bagian dari Manchester dan merasa nyaman di Manchester. Ia membahas betapa ia menikmati tinggal di kota itu, dan setuju bahwa ia tidak kekurangan kegiatan untuk dilakukan. Saat ia akhirnya mendapatkan waktu sejenak untuk menjauh dari tuntutan pekerjaannya di United. Man City telah menjadi tim yang dominan di Manchester dalam 10 tahun terakhir, tetapi lemari piala Van Nistelrooy dapat menyaingi pemain manapun. Dia dikenal sangat populer di kalangan para pemain, dan tidak sulit untuk melihat alasannya dalam percakapan singkat itu. Banyak fans akan tidak berharap Van Nistelrooy tetap menjadi staf Amorim dalam kapasitas tertentu saat manajer Portugal resmi bertugas. Ruud van Nistelrooy memanfaatkan kebijaksanaan dari Sir Alex Ferguson saat ia berusaha untuk membangkitkan kembali semangat klub selama masa jabatannya sebagai manajer sementara. Setelah awal yang gemilang dengan kemenangan 5-2 atas Leicester di Piala Carabao, ia menunggu konfirmasi mengenai perannya dalam tim inti Ruben Amorim yang baru. Berbicara menjelang pertandingan penting Liga Primer dengan Chelsea, Van Nistelrooy mengingat filosofi Ferguson, tidak ada yang lebih besar dari klub. Ketegasan Fergie pada perilaku pemain, seperti menyapa penggemar setelah pertandingan, dan berinteraksi dengan mereka di hotel, merupakan salah satu standar budaya yang ditanamkan Ferguson, menurut Van Nistelrooy, yang kini mempromosikan nilai-nilai ini sendiri. Dengan begitu, para pemain akan tahu, beginilah cara kerjanya di sini. Contoh interaksi dengan para pendukung. Selalu mengucapkan terima kasih kepada orang-orang setelah pertandingan, baik atau buruk. Atau di hotel tempat MU menginap dan ada penggemar. Hanya membagikan tanda tangan atau berfoto. Mengekspresikan kehangatan dari kata-kata Sir Alex, ia menambahkan bahwa Ferguson juga secara terbuka menyatakan betapa senangnya dia kembali.
Betapa baiknya menurutnya itu. Ruud van Nistelrooy memilih Rasmus Højlund sebagai penyerang tengahnya untuk pertandingan penting Liga Primer hari ini melawan Chelsea di Old Trafford. Højlund akan diapit oleh Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho lagi, dengan Bruno Fernandes menempati posisi nomor 10. Andre Onana kembali sebagai penjaga gawang. Lisandro Martinez kembali ke bek tengah bersama Matthijs de Ligt. Noussair Mazraoui masuk menggantikan Victor Lindelof, dan Diogo Dalot tetap bermain sebagai bek sayap. Casemiro dan Manuel Ugarte tetap bermain di lini tengah setelah penampilan luar biasa mereka di tengah pekan. Christian Eriksen jelas tidak pulih dari cedera tepat waktu karena ia tidak masuk dalam daftar pemain cadangan. Harry Maguire, Leny Yoro, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Kobbie Mainoo, dan Antony juga tidak tersedia. Hal ini membuat bangku cadangan ditempati Altay Bayindir, Harry Amas, Jonny Evans, Lindelof, Jais Fitzgerald, Jack Fletcher, Ahmad, Zirkzee, dan Ethan Wheatley. Sementara Enzo Maresca menurunkan Sanchez di gawang. Ia dilindungi Gusto, Fofana, Colwill, dan Reece James di depannya. Poros Lavia dan Caicedo berdiri di belakang trio Madueke, Palmer, dan Neto. Jackson akan memimpin erangan dengan bangku cadangan diisi Jorgensen, Cucurella, Veiga, Badiashile, Tosin, Fernandes, Joao Felix, Mudryk, dan Kunku. Di babak pertama, kedua tim seimbang dalam permainan. Chelsea unggul dalam memanfaatkan peluang, dengan Maresca cerdik mematikan Garnacho dan Rashford. Meski duet bek lawan Colwill dan Fofana sedikit goyah, para penyerang MU gagal menyelesaikan sejumlah peluang emas mereka. 47 menit babak pertama berlangsung seru dengan jual beli serangan. Rashi dan Garnacho saling bertukar posisi demi menerobos benteng ketat lawan. Hal itu cukup berhasil merepotkan kedua bek sayap lawan. Babak pertama ditutup dengan skor imbang tanpa gol. Di babak kedua, kedua tim masih saling jual beli serangan. MU akhirnya unggul lebih dulu setelah Højlund dilanggar kiper Sanchez di kotak terlarang. Bruno Fernandes mengkonversi penalti dengan dingin, mencetak gol Premier League pertamanya musim ini. Sayang keunggulan MU hanya bertahan 4 menit, saat Moises Caicedo mencetak gol penyeimbang. Alejandro Garnacho menjadi pemain tersial di laga ini, gagal menyelesaikan 3 peluang emas, dan nyaris menghasilkan 2 assist keren. Bruno Fernandes pun gagal mencetak gol kedua dengan tendangan melambung, saat mendapat bola liar di depan gawang. Ruud van Nistelrooy harus puas mendapat 1 poin di ujung laga, meski semestinya MU bisa memenangkan laga ini.